Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mam? Mudah-mudahan Mam semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Semoga yang mungkin hari ini dalam keadaan yang tidak sehat atau lagi kurang enak badan segera diberi kesembuhan biar fit lagi dan bisa beraktivitas kembali. Buat Mams yang lagi ada masalah, mudah-mudahan diberikan jalan keluar agar masalahnya cepat selesai. Dan buat Mams yang lagi berbahagia, aku ngucapin alhamdulillah ya, mudah-mudahan kebahagiaan kita ini tetap kita rasain ke depannya. Kali ini aku mau sharing lagi kegiatan aku hari ini. Jadi ini kira-kira beberapa jam menjelang aku jemput abang pulang sekolah. Jadi dimanfaatin aja karena hari ini tuh aku tadi pagi tuh aku udah masak. Jadi gercep aja pagi-pagi ini daripada nggak ada kerjaan gabut. Jadi aku inisiatif buat deep cleaning seluruh rumah. Sebenarnya nggak kotor-kotor banget ya, cuman kalau misalnya udah malam gitu, pasti anak-anak itu abis makan cemilan malam itu pasti berantakan. Nah ini aku mau bersihin, benar-benar bersihin semua di bagian rumah. Mams dan bunda-bunda udah pada beberes rumah belum? Kalau misalnya belum, yuk bareng-bareng aku beberes rumahnya. Seperti biasa, pagi-pagi itu dimulai untuk membersihkan kamar tidur. Ini nih wajib banget dibersihin ya Mam. Karena nanti kalau misalnya anak-anak udah pulang sekolah, kayak si abang itu udah pulang sekolah, udah makan itu wajib langsung tidur siang ya. Kayak paling jelang dari siap makan ke menjelang tidur siang itu biasanya aku kasih waktu setengah jam. Jadi dia ada setengah jam waktu untuk nonton atau mungkin untuk main, bahkan untuk ngerjain PR. Nah setelah itu langsung aku suruh tidur. Kalau begini, kalau kamarnya udah bersih, pasti anak-anak itu enak ya kalau mau tidur siang. Sambil aku berberes, aku mau berbagi sedikit tips gimana cara aku beberes rumah anti drama. Ayo angkat tangan siapa yang selalu beberes rumah ngerasa kayak mager, drama banget gitu ya. Selalu aja ada yang bikin mood kita itu berantakan ketika mau beberes rumah. Ayo nanti komen di bawah ya. Yang mau tahu tipsnya sini deh merapat dengerin video aku ini. Mudah-mudahan dari tips yang aku kasih ini bisa dilakukan di kehidupannya Mams. Langsung aja kita masuk ke tips yang pertama. Jangan malas dan menunda pekerjaan. Ini selalu terjadi ya Mam. Itu bukan di Mams atau aku pun ngerasain sendiri. Karena kalau udah males gitu ya Pak, kerjaan tuh pasti bakal numpuk. Kalau udah makin numpuk pasti makin males, ya nggak sih? Kalau iya langsung komen di bawah ya. Mengerjakan tugas-tugas kecil yang dapat diselesaikan segera lebih baik daripada menumpuk pekerjaan rumah. Dengan begini, kita dapat mencegah rumah berantakan bahkan meringankan pekerjaan kita. Contohnya kayak cuci piring nih. Kalau habis makan biasain aja langsung dicuci. Nah aku tuh ngerasain banget ya di rumah yang sekarang karena rumah ini tuh dengan suasana open space ya. Jadi aku nggak mau dapur aku itu kelihatan banget lagi kotor berantakan. Jadi aku usahakan yang kecil-kecil itu langsung aku beresin kayak cucian piring. Ada yang berantakan di atas meja kompor langsung aku beresin yang kayak gitu-gitu ya. Karena kalau misalnya kelihatan kotor, ketika ada tamu kelihatan langsung tuh kalau misalnya dapur kita kotor, ya kan? Makanya segera lakukan pekerjaan kecil ini biar meringankan kita. Tips yang kedua, membuat target membersihkan rumah. Nah ini juga penting banget ya Mams. Kalau misal mau membersihkan rumah itu lebih efisien banget kalau kita tuh bikin target ya gitu setiap hari. Tapi nggak harus ya, maksudnya itu targetnya gini nggak harus terdata. Misalnya malam ini nih aku niatin nih
besok pagi aku mau bersihin area dapur. Nah, jadi besok itu aku cuman fokus untuk bersihin area dapur aja. Jadi mungkin kalau kayak area TV, ruang tamu, halaman belakang, halaman depan kayak gitu-gitu aku kayak selingan aja. Nah, kayak ruang tamu sama ruang TV itu kan bisa sejalan ya sama dapur. Kadang kayak aku nyapu ya udah sekalian bersihin ruang tamu dan ruang TV-nya. Nah, kayak gitu-gitu ya. Jadi harus ditargetin. Jangan kayak nggak perlu ini ya, maksudnya jangan dikerjain semuanya gitu. Jadi kalau misalnya dikerjain semua, kita juga bakal aduh kapan selesainya, pasti gitu dong ya ngerasainnya. Nah, tetap ya buat target ini biar mamsnya itu nggak terlalu kecapean dan itu bahkan bisa menimbulkan stres. Yang ketiga, tidak harus sempurna. Nah, ini nih kadang kita tuh ngerasa apa-apa itu aku harus pokoknya harus kayak gini, harus bersih seperti ini. Nah, itu tuh ya kalau menurut aku lebih baik jangan mengharapkan kebersihan di rumah kita tuh sempurna. Sebenarnya bukan nggak sempurna ya, maksudnya itu secukupnya, yang penting kita nyaman. Terus anak-anak itu juga enak kalau misalnya mau main. Nah, kalau aku tuh mikirnya yang kayak gitu ya, karena kalau misalnya ada tuntutan aku harus sempurna nih, bersihin rumah harus seperti ini nih, itu bisa menimbulkan rasa atau menimbulkan stres ya untuk kita, karena kita merasa tertekan, karena kita merasa punya tuntutan. Nah, menurut aku itu nggak usah ya. Jadi misalnya kalau misalnya mau membersihkan rumah ya dibersihkan yang kelihatan dulu aja. Nanti satu saat itu kayak sekali seminggu itu kita bisa bikin deep cleaning. Yang keempat, simpan alat kebersihan dengan baik. Nah, kalau lagi pengen bersih-bersih itu akan menjadi perubahan mood. Jadi kalau aku tuh ya, kalau misalnya lagi mau beres-beres gitu, tiba-tiba aku nggak tahu nih, aku lupa di mana ya aku taruh alatnya untuk bersihin ini. Aku nyimpan semprotan ini di mana ya. Nah, kalau aku udah lupa itu bakal ngerubah mood aku banget dan aku tiba-tiba pasti bakal males. Nah, untuk menghindarkan ini, moms dan bunda-bunda ada baiknya meletakkan semua alat-alat kebersihan itu dalam satu tempat dan tempatnya itu ditata rapi gitu ya. Jadi kita juga mau ketika kita butuh alat ini kita gampang ngambilnya dan gampang nemuinnya. Sebelum kita masuk ke tips yang kelima, aku mau ngucapin terima kasih nih buat moms yang udah ngeklik video aku. Dan yang baru ketemu channel aku ngucapin terima kasih. Aku juga mau ngucapin salam kenal, aku Putri, ibu rumah tangga dengan 2 orang anak yang tinggal merantau di Pulau Bali. Bantu aku ya moms buat ngembangin channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe-nya, serta tekan tombol lonceng biar dapat notifikasi waktu aku update video. Lanjut lagi ke tips yang kelima. Ada ini tips yang terakhir ya, bersih-bersih bersama keluarga. Nah, ini nih paling penting dari semua tips tadi. Tips ini yang paling penting dan wajib banget dilakuin. Jadi kita tuh bersih-bersih rumah itu bareng-bareng keluarga. Jadi karena anak-anakku masih kecil, biasanya aku tuh bersihin rumah bareng Pak Su. Jadi waktu Pak Su lagi libur, jadi kita bikin atau kesempatan buat beberes rumah. Jadi kalau misalnya aku beres bagian dapur, Pak Su itu beresin bagian kamar. Kalau misalnya aku beresin bagian ruang tamu, ruang TV, Pak Su kebagian beresin halaman depan dan halaman belakang. Nah, itu selalu kita terapin yang begitu. Yang pertama, manfaatnya tuh berasa banget ya. Jadi kita tuh nggak ngerasa sendirian buat ngeberesin rumah yang lagi berantakan. Apalagi anak-anakku tuh ya lagi hobi-hobinya tuh kayak ngebongkar dan males banget ngeberesin. Nah, jadi kalau misalnya lagi ada Pak Su, jadi aku tuh kayak nggak ngerasa keterbebani gitu ya, nggak ngerasa sendirian juga kalau lagi mau beres rumah. Jadi kalau misalnya kita beberes rumah bareng keluarga, bareng pasangan, itu bisa bangkitin semangat dan ngilangin stres. Nah, itu tadi 5 tips yang mungkin moms dan bunda-bunda bisa terapkan di rumah biar beberes rumah itu berbahagia, sambil berbahagia gitu ya. Beberes rumah itu sambil happy, jadi nggak jadi beban,
nggak jadi bikin stres. Nah, mudah-mudahan tips-tips yang aku bagiin tadi bisa Mams terapkan, bisa Mam rasain juga manfaatnya. Terasa ini aku udah udah selesai beberes rumah. Aduh, sampai belepotan ya. Aku udah selesai beberes rumah. Sekalian aku mau ganti keset di dapur. Dan alhamdulillah kemarin aku baru aja beli keset dapur ini. Warnanya tuh cantik banget ya. Jadi tuh belakangan aku tuh lagi suka warna-warna magenta. Aduh ya ampun, aku suka banget deh warnanya. Mungkin nanti buat ganti-ganti boleh lah ya. Kayak gorden kolong ini bakal aku ganti nanti warnanya warna magenta. Nah, ini dia suasana rumah aku, udah bersih, udah rapi lagi, udah enak lagi kalau anak-anak nonton. Nah, setelah ini karena udah waktunya mepet, aku mau langsung jemput abang sekolah. Sekian dulu ya Mam video dari aku, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.